Mulai. Ya, ngapunten. Warahmatullahi wabarakatuh. Sih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil bariyil musawwiril khalaq al-mubtadi'i bin ni'ami qabla al-istiqaq. Wassalatuhu wassalamu ala rasulihil ladzi ba'atsahu liyutimma makarimal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi kiramil mausufina bi kasratil infaq. Ahli ta'at infaq amma ba'd. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya ya. Malam ini, malam Sabtu, berapa? 19 Februari 2021. Insya Allah selalu diberikan nikmat kesehatan, nikmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita obrolin ya, ngobrol di WA group, walaupun beberapa dari teman-teman kita, alhamdulillah ada sebuah kayak keputusan gitu atau sebuah ide yang insya Allah setiap malam Sabtu kita akan mengadakan ngaji kitab Al-Hikam ya, sebagai wasilah juga sebagai murid dari Abah. Semoga pengajian Al-Hikam ini juga bisa meneruskan pemikiran-pemikiran beliau dan pastinya berguna bagi kita semua. Kemudian untuk acara kemarin itu rencana 30 menit ngaji ya, kemudian nanti ada jawab atau diskusi atau sebagainya, nanti bisa langsung dipimpin oleh kepala suku kita Yai Ali yang sekarang mau selesai doktoralnya, kandidat doktor, juga sebagai wakil rektor ya. Semoga tambah berkah, tambah manfaat. Amin. Baik, langsung saja, nggak usah lama-lama, langsung saya berikan waktunya. Saya berikan kesempatan kepada Mukarrom Yai Ali Fitriana. Kepadanya dipersilakan. Monggo Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Maka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman, terima kasih. Sebenarnya saya kalau pengajian kami berat ya. Gampangannya saya lebih dinamakan dengan mutolaah bareng. Kita mengkaji lagi, membuka lembaran catatan-catatan yang Mike cedekno iki. Mike dicedekne nyuwun sewu, Mike dicedekne. Oke, tes. Krungu ora? Sudah jelas. Nah, iya jelas, mantap. Jadi sebenarnya saya lebih sering dengan kata mutolaah atau murojaah atau mengulang kembali coretan-coretan kita pas kita ngaji bareng di dalam dengan berbarengan dengan suara sautan ayam. Itu catatan-catatan yang harusnya dibuka lagi, itu lebih tepat lah dengan bahasa mutolaah daripada bahasa pengajian hikam. Jadi seakan-akan ini dari saya atau apa ya. Jadi itu berat karena saya pengalamannya masih cetek dan apa kan seringkali bilang kalau hikam itu kan ngaji urip dan hati-hati gitu. Bolak-balik seperti itu. Dan harus berangkat dari syariatnya. Barangkali kalau dengan bahasa mutolaah saya lebih sering. Hikam ini nanti saya akan dibantu oleh coretan-coretan terjemah yang sudah sebagian saya transkrip dari Abah dan juga beberapa ayat-ayat yang dikutip dari Abah. Kemudian coretan juga ini, cuman nggak tahu kelihatan nggak nih ya. Kelihatan kalau di Zoom apa lagi ya?
Coba di Zoom kelihatan insya Allah. Jadi ada beberapa coretan-coretan saya tentang Abah ini, tentang Abah. Jadi, intinya buka catatan-catatan kembali. Barangkali nanti teman-teman masih ada catatan-catatan, saya harap juga dibuka lagi gitu loh. Sehingga ilmu yang sudah kita catat atau kita ikat itu dicoba diendangi lagi seperti itu. Ini sangat langka. Sebenarnya lebih Sebenarnya mudah, lebih ringkan ihya ya kalau ilmu-ilmu ini. Tapi ihya terlalu gede, terlalu panjang, dan apa nggak pernah mengaji ihya dengan kita. Meskipun saya dengar-dengar dulu kalau di Alika Malang sebelum ngaji hikam itu apa ngaji ihya dulu dengan angkatan pertama dan sebagainya. Cuman di Alika Deko apa nggak ngaji langsung hikam. Terus untuk membantu itu saya nanti coba bukan syarahnya Syekh Putih, cuman beberapa syarah Nubi ini nanti sedikit-sedikit ya bisa membantu memahami kalam-kalam hikmah lah. Karena di sini dikatakan hikmah itu kan setiap kulu kalimatin asolalaka bianafun. Ini setiap kata yang memiliki manfaat itu hikmah itu gampangannya. Hikam. Setiap kenapa Kapit ngomong apa yang bermanfaat kayak tadi. So, urip ini ada orang semua punya aib, semua punya kelihatan mulia karena aibnya tertutupi. Itu kan bermanfaat sekali bagi orang yang mendengarkannya, orang yang benar-benar merenunginya. Itu termasuk hikmah. Kapit punya hikam juga gitu. Semuanya intinya setiap kata yang memiliki manfaat itu dinamakan hikmah. Juga arti ilmu nafi juga. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil iktimat alal amal. Iku setengah sangking piro-piro tandone tetanggenan alal amal ing atase amal nuksonur rojai utawi kurangi pengarep inda wudu dizalali ing dalam wujude piro-piro kesalahan atau kepleset. Berat ini ya. Kok ndredeg saya ini. Wah, karena harus harus kaitannya dengan amal hikam ini. Jadi kalau terjemahan apa di sini yang catatan saya nggak ada. Cuman dari rekaman beberapa yang saya dengarkan apa itu mengatakan tanda-tanda bergantung kepada amal. Tanda-tandanya itu kalau cirinya orang yang bergantung dengan amal hanya mengandalkan ikhtiarnya, itu ketika dia gagal, zalal itu kepleset kata Abah. Zalal itu kepleset, maksudnya gagal. Itu nukson nuroja, hilang harapannya, putus asa lah gampangnya. Jadi menurut Abah, seingat saya, hikmah pertama ini adalah obat stres. Jadi ketika kita berusaha penuh, berusaha bikin udah ikhtiar, bikin sesuatu. Kalau yang sudah beristri ya bikin anak. Masalah nanti hasilnya gimana gagal, yaitu tergantung itu. Nanti ada rojak nggak di situ. Kalau dia sudah stres nggak sampai punya hasil atau pekerjaannya, usahanya, ikhtiarnya nggak sukses, dia masih ada harapan nggak? Kalau harapannya sudah kendor, itu nanti khawatir putus asa, lama-lama putus asa bisa stres. Jadi kata apa? Hikmah pertanyaan di sini adalah obat stres. Intinya kaitannya hampir sama dengan quote-quote yang sering di-share dengan tentang apa itu ikhtiar adalah doa lahiriah dan doa adalah ikhtiar batiniah, kurang lebih seperti itu. Jadi antara ikhtiar dan doa dan pengharapan kepada Allah itu harus seimbang, harus tidak boleh jomplang seperti itu. Di sini juga disebutkan itu dengan jangan sampai roja'uhu fi rahmatillah ini berkurang. Intinya rahmat Allah itu luas. Rahmat Allah terlalu luas.
untuk membuat hati kita puas. Rahmat Allah terlalu puas untuk bisa mata kita itu tertidur pulas. Sebenarnya Allah lebih banyak memiliki rahmat. Jadi jangan sampai hanya mengandalkan amal. Kemudian coba kita buka beberapa catatan saya, transkrip saya tentang yang dinukil Abah ya, ayat-ayat yang dinukil Abah. Di situ di dalam pertama ini, hikmah pertama menyebutkan hadis yang jadi apa namanya viral tentang Pak Quraisy itu loh. Tidak akan masuk surga kalian dengan amal kalian itu yang viral itu, tapi masuk surga karena rahmatku itu loh. Kamu juga ya Rasulullah? Iya, saya juga gitu loh. Semuanya masuk surga karena rahmat, bukan karena amal. Jadi jangan sampai mengandalkan amal saya, amal kita, tapi harus kita berharap kepada Allah, rahmat Allah, berharap kita intinya jangan sampai mengandalkan kekuatan kita, tapi masih ada kekuatan di atas kita, itu kekuatan Allah. Lantas kata Abah, apakah kalau amal kita tidak bisa kita andalkan, terus kita nggak beramal? Padahal ayat ini di sana udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah surga dengan amal yang kalian kerjakan, dengan amal yang kamu amalkan. Kata apa menjelaskan di sini ini enggak bertentangan, memang secara lahiriah bertentangan antara masuk surga dengan rahmat Allah dan masuk surga ayat ini dengan amal kalian. Tapi kata apa udkhul jannata bima kuntum ta'malun ini apa menafsirkan bahwa masuklah surga dengan amal kamu sebanyak-banyaknya, dengan kata bima. Apa? Bima itu kan sesuatu itu harusnya umum, masih banyak. Ta'malun yang sedang kalian kerjakan dan akan kalian kerjakan, dan sebanyak-banyaknya. Jadi sebanyak-banyaknya itu kalian itu. Masalah nanti urusan masuk surga enggak, itu urusan Allah gitu. Itu kurang lebih apa seperti itu ya. Seingat saya. Terus kemudian apa juga nukil la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kata apa? Jangan kamu tanya perkara yang kamu tahu itu akan tambah jelek. Bertanya umur berapa, matinya kapan, maka akan stres. Gitu. Ada sesuatu yang tidak harus kita ketahui, jadi tidak perlu kita tahu. Cukup itu wilayah Allah. Kenapa kok saya gagal? Kenapa kok saya nggak sukses? Kenapa saya nggak kena terkenal? Kenapa kok saya gini-gini terus? Itu terserah Allah. Gitu. Kemudian ayat terakhir yang dinukil oleh Abah dalam hikmah pertama ini adalah warahmati wasiat kulla syai. Rahmat Allah itu meluber kemana-mana. Kita melakukannya kadang-kadang dikasih A dan B bonusnya. Kita melakukan A, sesuatu A, tapi kadang-kadang dikasih A dan B ada bonusnya. Jadi Allah tuh rahmat Allah itu banyak. Kita cuma bikin A, tapi dapat door prize yang lain. Rahmati wasiat kulasy. Jadi kadang kamu bisa mengajar di suatu pesantren, kiainya senang akhirnya dikasih pek mantu gitu. Kayak Gus Ulul gitu kan, pek mantu gitu. Itu kan termasuk rahmati wasiat kulasy itu. Jangan sebut merek. Ya, kan ini sebagai contoh. Apa dulu nyontohkan ini tahu angkatan pertama nyontohkannya. Saya ingat, saya masih ingat apa nyontohkan ini angkatan pertama dulu kakak kelas kalian yang pengabdian itu kan ada yang gitu apa kan mencontohkan angkatan pertama dulu. Jadi itu warahmati wasiat kulasy. Itu hikmah yang pertama ya. Jadi terus catatan-catatan ini bisa dibaca enggak ini ya? Ini kadang berhasil, kadang tidak. Jadi kita berusaha itu kadang berhasil, kadang tidak. Di ikhtiar kok bisa dibaca enggak nih? Ikhtiar itu tidak terlalu bagus. Tanda seseorang hanya mengandalkan amal ikhtiarnya adalah
berkurangnya harapan ketika ia gagal. Ini ya terjemahannya, berarti terjemah dari apa itu. Jadi tanda seseorang itu hanya mengandalkan amal atau ikhtiarnya itu ketika dia gagal, dia stres. Jadi intinya kalau dia masih sumpek gagal dalam satu usaha, berarti dia ada sisi-sisi nuksonu rojak di situ. Intinya nggak bisa husnudon dengan apa yang telah digariskan Allah. Nah, jika gagal jangan mengeluh. Kalau kamu masuk surga itu karena rahmat Allah. Ini ya. Kemudian apa lagi catatan? Udhul jannata nih. Udhul jannata ima kunta amalun. Berbuat amalnya sebanyak-banyaknya masuk surga. Terus apa lagi? Beramal syariat. Beramal itu syariat. Tapi hikmah inti mengetahui dari apa yang kita kerjakan gagal atau suksesnya itu hikmah. Hakikatnya itu apa? Kita ketika sudah berusaha bikin tesis gak rampung-rampung atau apalah, bikin bisnis gagal terus, itu ada hikmahnya, itu hakikatnya itu apa? Terus apa lagi ya? Harus ikhtiar juga kuat, tawakal harus kuat lah. Intinya hikmah ini mengajarkan ikhtiar harus kuat, tawakal juga harus kuat. Jadi dua-duanya harus berimbang. Jangan tawakal tok tanpa ikhtiar, ikhtiar tanpa tawakal. Nanti stres akhirnya kalau gagal. Terus hikmah ala kotul ikhtiar. Jadi hikmah ini obatnya stres. Terus tidak perlu mengorek takdirnya Allah. Makanya la tasalu an asya tadi ya. Terus apa ini? Ikhtiar kok enggak jelas ya. Terlalu bagus. Ini doa, ikhtiar, sama takdir Allah itu sudah. Kalau sudah ada takdir Allah, enggak usah. Makanya ada juga seorang Imam Rotibul Haddad, Imam Haddad mengatakan laulim wa kaifa qaulu dzil hamak. Kalau ada ucapan andai begini, kenapa kok begini? Kok bagaimana kalau gini? Ada ucapan-ucapan lau walim wa kaifa itu ucapan orang yang bodoh. Dia tidak terima dengan apa yang ditentukan Allah. Layak suruh hamuk makudriyakun. Jangan terlalu terhanyut dalam kesumpekanmu. Apa yang ditentukan oleh Allah itu sudah pasti akan terjadi. Terus melakukan sedikit dikasih banyak, itu tadi warahmatullahi wabarakatuh ya. Amal yang banyak. Terus apa ini? Ini hikmah kedua. Lanjut apa enggak nih? Sampai seberapa nih? Cukup satu atau dua nih? Lanjut, boleh. Tes? Lanjut, boleh ya. Sekali lagi ya, satu lagi ya. G1. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Irodatuka utawi ngarepake sira at-tajrida ing makom tajrid ma iqamatillahi sumertane oleh jumenangake Allah iya ka ing sira fil asbabi ing dalam pira-pira sebab iku minasyahwati tengah saking syahwat al khafiyati kang samar wa iradatuka lan utawi oleh ngarepake sira al asbaba ing pira-pira sebab ma iqamatillahi sumertane oleh jumenengake Allah iya ka ing sira bitajridi ing dalam makom tajrid iku inhitatun melorot anil himmati saking semangat al aliyati kang luhur. Kita buka catatannya, terjemahnya apa gimana. Kalau engkau kurang gede ya. Kalau engkau ingin menjadi makhluk istimewa dari Allah, padahal posisi kamu masih makhluk biasa, kamu merasa menjadi luar biasa, padahal biasa, itu sebenarnya nafsu yang bicara. Tetapi, kalau Allah memberikan kelebihan kepada kamu, sedikit di atas orang biasanya, sedikit di atas biasa, rata-ratanya orang,
kemudian kamu mengawamkan diri, menurunkan kelasmu, levelmu, maka itu penurunan dari derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kamu menginginkan pada makom yang istimewa, padahal Allah masih meletakkan kamu pada makom kasab, makom ikhtiar atau makom masih berusaha, maka kemauanmu adalah sebuah nafsu yang terselubung. Tetapi kalau kamu diberi makom tajrid, kemudian kamu sembrono menurunkan diri pada makom tersebut, makom kasab, maka itu adalah sebuah penurunan. Monggo kita korek catatan-catatan tentang hikmah kedua ini. Hikmah kedua, jangan memaksakan dalam posisi. Jangan memaksakan dalam posisi kedudukan kita. Jadi jangan sampai kita memaksakan posisi. Di atas ya harus sudah di atas. Sudah jadi Gus ya jangan jadi santri lagi gitu. Kalau sudah jadi intinya sudah punya kedudukan jangan menurunkan diri. Tapi apa masih ingat saya rekaman yang hikmah kedua ini bahwa beda antara makom dengan rutbah atau manzilah atau derajat. Kedudukan dengan makom itu beda. Atau pangkat. Kalau pangkat itu kata Abah, pangkat itu bisa datang bisa pergi. Sifatnya itu fana. Sifatnya itu bisa hilang. Pangkat ya, bisa kedudukan jabatan itu kan bisa datang. Kayak wakil rektor ini jabatan ini pangkat ini bisa datang bisa pergi. Saya bisa mengundurkan diri, saya bisa dipecat, saya bisa selesai masa jabatan, itu pangkat. Tapi kalau makom itu seperti ya kedudukan tapi melekat nggak bisa, intinya nggak bisa hilang gitu loh. Jadi dia bisa upgrade, cuman dia melekat sama dengan sifat yang sudah melekat kata Abah kurang lebih itu makom. Makanya dalam tasawuf kan ada makomat, ada ahwal, nggak tahu itu seperti apa. Jadi orang kemudian catatan selanjutnya makom beda dengan martabat ini sama tadi. Kalau makom tuh menyatu dengan karakter, kalau martabat tidak menyatu, bisa hilang, bisa berpindah, gitu kan. Kemudian khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kata Abah di sini harga seseorang itu sesuai dengan kemanfaatannya bagi manusia yang lain. Kata Abah, ingat saya masih di rekaman itu, ketika kamu manfaat hanya untuk satu orang dirimu, berarti hargamu cuma satu orang itu. Tapi kalau kamu manfaatnya untuk ribuan, ratusan orang, itu harga kamu ya ratusan itu. Tinggal berapa orang yang kita manfaati. Tuh. Kemudian kulun ya amalus alisagilatin, ini diterangkan itu ya. Terangkan di ayat-ayat. Jadi total takorob kepada Allah. Kemudian catatan selanjutnya adalah agak sama harus agak jelas tulisannya. Karena Islam apakah barang keislamannya? Saya rasa yang dihilangkan suka amal kurang jelas. Jadi kita ke catatan di Word aja, Microsoft yang jelas. Jadi Allah menukil satu ayat di hikmah kedua ini, yaitu walladzina qalu rabbunallah tu mastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu
alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah. Jadi tajrid istiqomah. Jadi makom tajrid itu biasanya istiqomah sudah. Apa namanya? Dia nggak makom kasab, nggak berusaha seperti orang umum rata-ratanya ya. Jadi istiqomah itu ada ayatnya itu. Ini untuk orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan. Akhirnya Allah memberikan hadiah yang luar biasa, baik dunia maupun akhirat. Tatanazzalu alaihimul malaikah, dirinya menjadi berwibawa dan terjaga. Bayangkan, orang yang diiringi malaikat bukan diiringi ajudan. Jadi orang yang istiqomah itu diiringi oleh malaikat, bukan diiringi ajudan. Berarti saya juga ingat Abah itu nggak pakai patwal ya kalau di Watimpres. Nggak pakai ajudan dan lain sebagainya. Meskipun hanya didamping oleh Pak Faizin. Jadi diiringi oleh malaikat. Dan perasaan sedih dan takut pelan-pelan hilang. Isinya bisyarah, basyasah. Isinya basyasah, bercahaya. Karena mempunyai basir. Jadi basyasah. Ya kurang lebih itu untuk hikmah kedua ya. Barangkali kita cukupkan ya untuk apa namanya hikmah pertama dan kedua ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan ikhtiar kita juga dibarengi dengan doa kita juga dibarengi dengan ikhtiar kita, dan juga kita bisa tahu posisi kita tuh di mana dan jangan memaksakan posisi kita yang bukan posisi kita. Mungkin itu kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Baik, terima kasih kepada Kiai Ali ya. Alhamdulillah sudah ikut mengaji untuk dua hikmah ya. Yang pertama hikmah tentang bahwasanya jangan tergantung kepada amal ya. Jadi kalau kata Yai itu kita masuk surga itu bukan karena amal tapi karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kedua ini adalah tentang istiqomah ya, istiqomah kebaikan. Ketika kita istiqomah, maka kita akan menjadi orang yang tidak takut ya, tidak pernah merasa khawatir karena selalu diiringi oleh malaikat. Kalau di sini bercahaya karena mempunyai basyirah. Seperti itu. Baik, selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan ya untuk pertanyaan. Barangkali ini ya. Diskusi itu mungkin. Saya hanya sedikit mempertegas lagi bahwa saya berharap juga yang teman-teman yang lain juga besok menjadi pembicara seperti Gus Yahya atau Gus Ulat, Gus Abid itu dengan materi yang berbeda nggak apa-apa, atau hikmah ini juga sama, hikmah juga nggak apa-apa, atau barangkali Gus Yahya bisa bedah tesisnya ya monggo nggak apa-apa. Jadi paling tidak kita tetap sharing ilmu lah, silaturahim sambil sharing ilmu, nggak harus kita terpaku pada hikam